Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku, channel Ikhwan Tamami. Nah, pada video kali ini aku akan mengulas 17 prinsip UI UX dari website Xiaomi ini, teman-teman. Nah, mari kita lihat apakah website ini sudah menerapkan prinsip-prinsip UI UX dengan baik. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip user compatibility. Nah, untuk singkatnya itu, user compatibility ini berarti perancang sistem harus memahami pengetahuan, cara berpikir, dan cara menerima informasi dari pengguna. Nah, pada website Xiaomi ini, kita dapat melihat bahwasannya informasi produk disajikan dengan jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan tampilan navigasinya ramah pengguna sehingga pengguna merasa nyaman dan lebih produktif saat mencari informasi atau ingin membeli produknya. Yang kedua adalah produk compatibility. Product compatibility, prinsip ini menekankan pentingnya mempertahankan konsistensi antar produk. Nah, misalnya pada web Xiaomi ini melakukannya dengan baik, dengan menjaga tampilan tata letak yang serupa di setiap halaman. Nah, ini membuat pengguna dapat dengan mudah beralih dari satu produk ke produk yang lain tanpa harus beradaptasi dengan tata letak yang baru. Hal ini memastikan pengalaman pengguna tetap lancar dan tidak membingungkan. Contohnya itu seperti kalau teman-teman, ini, klik ini, nah tata letaknya di seperti ini spesifikasinya. Nah, kalau teman-teman, cek di produk yang lain, itu tata letaknya masih sama, jadi tidak membingungkan para konsumen atau pembeli. Nah, untuk prinsip yang ketiga adalah task compatibility. Nah, ini tuh, antar muka sistem harus atau UI UX sistem harus sesuai dengan tugas penggunanya. Contohnya tuh, website Xiaomi ini dirancang untuk memudahkan pembelian dan mendapatkan, dukungan dari pelanggan. Misalnya ada fitur yang namanya itu fitur pencarian. Nah, fitur pencarian di sini dapat, mencari produk dengan baik sesuai dengan kategori handphonenya atau, kategorinya atau store, smartphone, nih. Nah, itu adalah task compatibility. Nah, untuk yang empat adalah workflow compatibility. Ini mengharuskan, pengorganisasian fungsi sesuai dengan kategori tugasnya. Nah, pada website Xiaomi ini, eee, tampilan navigasinya jelas dan terstruktur, sehingga pengguna itu dapat dengan mudah mengikuti alur kerja dari pencarian produk hingga pembelian. Nah, setiap langkah dalam proses pembelian dirancang untuk memudahkan pengguna tanpa mengganggu alur kerjanya. Nah, contohnya tuh seperti ya, aku udah coba-coba untuk, membeli. Nah, kita coba aja untuk beli suatu produk. Nah, contohnya di sini kemarin aku udah coba-coba untuk beli. Nah, itu, nantinya prosesnya akan dari, eee, keranjang, terus nanti ini mengisikan data-data kita untuk membeli produk, lalu tempat pemesanan, terakhir ketika produknya sampai akan, akan bisa diulas gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah yang kelima itu yang kelima adalah konsistensi. Nah, konsistensi adalah tentang menjaga konsistensi atau fungsionalitas UI UX-nya. Nah, di website Xiaomi ini kita bisa melihat konsistensi dalam penggunaan warna, tata letak, atau icon di, website ini. Contohnya itu, tata letak seperti navigasinya ini tetap berada di atas dan juga, color palette-nya di sini cukup eye catching. Nah, di sini itu menggunakan warna abu-abu, seperti abu-abu sama putih, menunjukkan kayak ini premium gitu. Prinsip yang selanjutnya adalah familiarity. Berarti ini menggunakan konsep atau terminologi atau, pengaturan yang sudah dikenal oleh pengguna. Jadi pengguna itu udah
udah biasalah dengan itu maksudnya gitu. Nah, untuk website Xiaomi ini, di sini memanfaatkan icon dan istilah yang sudah dikenal seperti icon keranjang, icon, beli sekarang, nantinya kalau teman-teman klik itu beli sekarang, terus ada juga profile. Nah, seperti itu. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip, eee, simplicity. Nah, simplicity ini, maksudnya itu adalah mengurangi kompleksitas, UI UX-nya. Nah, untuk website Xiaomi ini menggunakan desain yang sangat minimalis. Nah, contohnya di sini sangat, minimalis, sangat elegan gitu, eee, dan ini tuh mengurangi kebingungan dan membuat pengguna lebih nyaman saat menjelajah situs website Xiaomi ini. Hanya fitur-fitur utama yang ditonjolkan, sementara fitur lainnya itu disembunyikan sampai benar-benar dibutuhkan. Kayak semisal teman-teman pengen beli HP nih, nah ya di sini ditunjukkan itu hanyalah produk HP-nya. Nah, untuk teman-teman mau melihat spesifikasinya, teman-teman bisa klik, nah nanti di dalamnya ada, fitur-fitur seperti spesifikasi dan, contoh ulasannya, seperti itu. Nah, ulasannya, spesifikasinya seperti ini, dan kalau teman-teman ingin lebih ringkas, bisa ringkasan. Nah, prinsip yang ke-8 adalah direct manipulation. Nah, ini tuh memungkinkan pengguna melihat secara langsung hasil dari aksi mereka. Nah, di website Xiaomi ini, pengguna bisa melihat perubahan secara langsung saat mereka menambahkan produk ke keranjang, di mana keranjang belanja langsung diperbarui tampilan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ada 2. Nah, kalau kita coba beli aja, kita coba beli ini ya, Redmi Note ini kita coba, beli sekarang. Nah, ini kita beli sekarang. Nah, nanti teman-teman akan disuruh mengisi ini mau yang bagaimana, terus kita beli sekarang. Nah, nantinya itu dalam keranjang tadi yang awalnya cuma 2, nanti akan berubah menjadi 3. Nah, ini 3. Nah, seperti itu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kontrol. Nah, prinsip kontrol ini memastikan pengguna merasa mengendalikan sistemnya lah, bukan dikendalikan oleh sistem Xiaomi ini. Nah, pada website Xiaomi ini memberikan kontrol kepada pengguna dengan fitur seperti pengeditan keranjang belanja. Nah, itu bisa diedit atau tidak jadi beli, kayak seperti itu. Misalnya ini teman-teman mau menambahkan, aku nggak jadi beli spek yang ini ya, aku mau jadinya spek yang lebih tinggi. Nah, seperti itu bisa. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip, kalau ini sedikit sulit ininya, pengejarannya itu WYSIWYG atau what you see is what you get. Nah, maksudnya itu, apa yang dilihat pengguna, yang dilihat pengguna di layar adalah apa yang mereka dapatkan. Nah, contohnya, di website ini informasi produk yang ditampilkan di layar itu sesuai dengan hasil akhir yang diterima oleh pengguna nantinya. Seperti, speknya dan detailnya itu nanti akan sama dengan yang mereka dapatkan. Ini speknya Redmi Note ini, speknya ada memiliki triple kamera. Nah, nanti, si yang pembeli akan menerima 3 triple kamera itu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip flexibility. Nah, flexibility ini mengacu pada kemampuan sistem untuk mendukung berbagai cara atau interaksi perangkat. Nah, pada website Xiaomi ini responsif dan dapat diakses baik melalui perangkat seperti desktop, laptop, tablet, smartphone. Nah, itu nanti teman-teman walaupun mengaksesnya dari berbagai perangkat, eee, website ini akan fleksibel gitu, jadi akan menyatukan kepada layar-layar dari, eee, yang teman-teman punya gitu. Seperti semisal teman-teman membuka pakai handphone nih, nanti layarnya akan menyesuaikan dengan handphone, seperti itu. Yang prinsip ke-12 adalah responsiveness. Nah, itu maksudnya di sini adalah tentang seberapa cepat sistem merespon input pengguna. Nah, pada website Xiaomi ini aku udah mencoba ulik-ulik dan ternyata
responsif responsivitasnya itu sangat baik, dengan waktu yang dimuat itu cepat dan respon instan terhadap klik penggunanya. Kayak ini, klik ini nanti akan langsung muncul ke dalam ininya, ke dalam, websitenya gitu. Jadi langsung satset seperti itu. Nah, ini langsung muncul, di-back langsung kembali, teman-teman mau pilih fitur ini, nah langsung akan dia hubungkan ke menu selanjutnya, seperti itu. Nah, prinsip yang berikutnya adalah invisible technology. Nah, invisible technology ini, berarti menyembunyikan detail teknis dari pengguna. Nah, website Xiaomi ini melakukan dengan sangat baik, memungkinkan pengguna fokus, pada interaksi tanpa perlu memikirkan detail teknis di balik layar. Misalnya proses checkout dirancang agar sederhana dan tidak membingungkan, pembeli. Nah, kayak tadi checkout yang udah aku jelaskan. Yang prinsip selanjutnya adalah prinsip robustness. Berarti ini sistem mampu menangani kesalahan manusia. Nah, website Xiaomi ini memiliki fitur seperti pemulihan keranjang belanja jika halaman ditutup secara tidak sengaja. Ini membantu pengguna menghindari kehilangan data. Nah, seperti itu jika teman-teman udah masukin datanya nih, tiba-tiba websitenya itu nge-close sendiri atau tidak sengaja di-close gitu, tertutup. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, di website Xiaomi ini kalau tiba-tiba di-close atau tidak sengaja ter-close, maka akan ter-backup sendiri. Jadi nanti teman-teman nggak usah masukin data yang udah teman-teman masukin. Nah, yang selanjutnya adalah, eee, prinsip protection, yaitu adalah melibatkan pencegahan kesalahan umum manusia. Nah, maksudnya di sini adalah di website Xiaomi ini saat pengguna mencoba menutup halaman pembelian, sebelum menyelesaikan transaksi itu, muncul konfirmasi untuk memastikan tindakan tersebut, sehingga pengguna tidak kehilangan data yang penting, seperti itu. Nah, untuk yang prinsip yang ke-16 adalah is learning. Is learning ini, adalah membuat sebuah sistem yang mudah dipelajari bagi pengguna baru. Nah, di website Xiaomi ini, memiliki UI UX yang intuitif dan panduan yang jelas, sehingga pengguna baru itu dapat dengan cepat memahami cara menggunakan situs ini. Contohnya kalau teman-teman punya saudara yang tidak terlalu mengerti bagaimana cara mengoperasikan ini. Nah, ketika mereka mencoba mengoperasikan, yang pasti mereka sangat, dengan mudah lah untuk menggunakan website Xiaomi ini. Jadi tidak kebingungan lagi gitu. Nah, untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip yang ke-17, itu adalah ease to use. Nah, ini maksudnya adalah membuat sistem mudah digunakan oleh pengguna yang berpengalaman. Nah, website Xiaomi ini menyediakan akses cepat dan efisien ke fitur utama, mendukung produktivitas pengguna yang sudah familiar dengan situs. Nah, seperti contohnya kalau teman-teman udah menjelajah jauh ke dalam ini, kalau misal ini eh, udah ke dalam lah maksudnya, mau back langsung ke menu menu utama, nah itu teman-teman tinggal aja pencet yang logo Xiaomi ini, maka akan langsung ke menu utama. Nah, seperti itu teman-teman secara keseluruhan, website Xiaomi ini sudah menerapkan banyak sekali prinsip UI UX dengan baik. Nah, meskipun mungkin terdapat ruang untuk perbaikan di beberapa area. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk konten yang menarik berikutnya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semua.